Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam diharapkan untuk dapat mengisi soft depan yang masih kosong, dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid, serta jamaah yang berada di lantai 2 kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khutbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu dan tidak berbincang saat khotib telah naik mimbar. Juga tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan ibadah sholat Jumat berlangsung. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya belajar tahsin dan tahfiz. Bila jamaah hendak memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Kamis dimulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dan kajian rutin ba'da zuhur setiap Kamis di tempat DKM kita tercinta ini, insya Allah yang belum bisa bergabung bisa mengikuti melalui akun YouTube channel DKM Baitut Tamam. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Masjid Baitut Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Saldo kas Masjid Baitut Tamam sampai dengan tanggal 20 Desember tahun 2024 sebesar pemasukan Rp3.262.000, pengeluaran Rp6.646.000, kas sebesar Rp35.636.592. Maklumat yang terakhir di sini kami akan bacakan petugas pada Jumat ini, tanggal 20 Desember 2024. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Sutrisno, pembaca maklumat Jumat Azhar Abiga yaitu saya sendiri. Untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Muhammad Jafar. Alhamdulillah, khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb ahli da'watika wassalatu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, Rasul bersabda, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah maknanya agama itu adalah nasihat. Hadirin, selain bermakna nasihat, an-nushu maknanya juga ketulusan. Ad-dinun nasihah bermakna agama itu
Substansinya adalah ketulusan. Makna ini selaras dengan firman Allah dalam surah At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-8. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, taubatan nasuha, artinya taubat yang tulus, taubat yang murni, taubat yang sebenar-benarnya. Jadi makna di sini an-nushu selain nasihat juga bermakna ketulusan. Ad-din, an-nasihah, agama itu substansinya adalah tulusnya kita dalam tauhid, dalam beramal. Hadirin, ketulusan merupakan sebuah amal hati. Sebuah kondisi di mana kita hanya mengharapkan balasan, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mencontoh dari orang-orang hebat dalam hidup kita. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling tulus, orang terbaik, manusia terbaik di dunia ini. Bagi yang sudah Allah beri nikmat haji dan umroh, kita bisa melihat bagaimana Nabi di tengah-tengah kondisi alam yang demikian berat di Mekah, Madinah, itu tulusnya luar biasa dalam berdakwah. Bahkan ketika beliau dakwah ke Taif, Taif itu jaraknya kayak Jakarta, Bandung, sekitar 100 km jaraknya. Rasul itu dari Makkah ke Taif jalan kaki. Ditemani hanya seorang sahabat namanya Zaid bin Harithah. Kita yang naik kendaraan aja dari Makkah ke Taif lama banget, panas, semuanya pasir, batu. Rasul ke sana berjalan kaki. Ketulusan beliau mengajak umat untuk dalam kebaikan, hidayah itu dilihat, dirasakan, direkam oleh umat. Muncul kecintaan, muncul suatu kekaguman, muncul satu kedekatan hati dengan umatnya. Kisah lain, Nabi saat perang Khandaq, jamaah sekalian. Khandaq itu di pinggir Madinah. Saat itu ribuan kaum muslimin membuat Khandaq atau parit sekitar 6 meter, lebarnya 4 meter dalamnya. Di tengah kondisi itu terjadi kelangkaan makanan. Hingga banyak orang yang lapar, termasuk Nabi lapar saat menggali parit itu. Ada seorang sahabat yang kemudian tergerak untuk sedekah kambing. Kambing disembelih, digulai. Setelah dimasak, istrinya bilang, "Tolong Nabi undang ke sini makan sama kita." Rasul ngajak sekian banyak sahabat untuk makan bareng-bareng kambing kecil untuk bersama-sama dimakan. Sampai khawatir ini tuan rumah ini. Yang datang kok sekian banyak orang. Kambing kecil mana cukup. Rasul kemudian minta tutup dari satu panci itu. Kemudian beliau memotong sendiri kambing itu, dipotong sendiri dan dikasih ke jamaah, ke pasukan yang sekian ratus orang. Sampai mereka semua kebagian dan Rasul terakhir makannya. Dari yang ada sisa ini juga keajaibannya, mukjizat, karena kambing kecil untuk sekian ratus orang dan kenyang. Tapi kita tidak membahas mukjizatnya itu. Kita membahas bagaimana Nabi mendahulukan sahabat-sahabat baru beliau. Dan itu terekam, dirasakan oleh sahabat, oleh umat. Ketulusan beliau dalam berdakwah, dalam memimpin umat itu dirasakan, dilihat, dan menjadi satu bukti kemuliaan beliau. Dan menjadi daya tarik, dan akhirnya menjadi satu kehormatan, kemuliaan beliau di mata umat. Hadirin, kisah lainnya di bangsa kita ini, ada tokoh besar yang nama beliau menjadi nama jalan-jalan utama di Indonesia ini, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman.
Kita baca biografinya. Beliau ini dalam kondisi paru-paru kanan nggak berfungsi, paru-paru kiri hanya berfungsi 40%, memimpin gerilya. Saya juga penggemar naik gunung dan tahu betapa beratnya di gunung itu. 40% hanya berfungsi yang kiri. Naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan. Hampir setahun. Memimpin gerilya itu. Dan muncul dari ketulusan beliau untuk berjuang. Agar bangsa ini tidak terhinakan karena penjajahan. Ya, dan beliau, alhamdulillah, kurang sebulan beliau meninggal. Akhirnya dunia, Belanda juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, tokoh hebat yang kita bisa ambil hikmahnya, ibrohnya terkait ketulusan adalah orang tua kita masing-masing. Mereka rela tidak makan, mereka rela hidup susah. Mereka rela hidup sulit untuk apa? Agar kita semua anak-anaknya ini layak dalam kehidupannya. Sukses dalam kehidupannya. Dengan masing-masing kondisi kita. Mereka orang-orang hebat. Tulusnya itu kita rasakan. Kita lihat, kemudian terekam di otak kita, di hati kita. Sehingga muncul kekaguman, penghormatan, dan kecintaan pada mereka. Nah, jamaah, Nabi, Jenderal Sudirman, orang tua kita adalah sebagian contoh. Orang-orang yang tulus dalam kehidupannya. Dan akhirnya mereka adalah orang-orang yang kita muliakan. Kita hormati, kita cintai. Maka dalam khutbah yang singkat ini, saya sampaikan ada 3 hal hikmah atau 3 buah dari ketulusan. Yang pertama adalah dengan tulus itu, hadirin, kita akan mendapatkan namanya ketenangan atau as-sakinah. Dalam surat Al-Fatah ayat yang keempat, Allah berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Karena tulus dalam keimanannya. Karena tulus dalam amal-amalnya. Yang kedua, buah dari ketulusan adalah orang yang tulus akan mendapatkan karunia berupa pahala yang besar. Tempat yang sangat mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 8 Allah firman, "Jazaohum 'inda rabbihim jannati 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an." Balasan untuk mereka yang beramal, yang beriman, tulus, beramal tulus adalah, kata Allah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn, yaitu surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka itu kekal di surga itu selama-lamanya. Dan bonusnya adalah, puncaknya adalah radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Yang ketiga, jamaah, buah dari orang yang tulus adalah mereka mendapatkan kecintaan dari manusia. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7 Allah firman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat baik, maka sesungguhnya perbuatan baik kalian itu akan kembali kepada kalian sendiri. Di surah Ar-Rahman ayat yang 60, yang sama dengan ayat ini, Allah berfirman, "Hal jazaul ihsani illal ihsan." Dan adakah balasan kebaikan kecuali akan mendapatkan kebaikan pula. Maka ketika kita bekerja, hadirin, di kantor, sebagai apapun kita di kantor, sebagai pimpinan, sebagai staff, sebagai supporting di kantor, di masyarakat, di keluarga, kalau ketulusan itu kita bisa bangun, kita bisa budayakan, kita bisa terus jaga, insya Allah 3 hal tadi itu dapat kita raih, insya Allah. Ketenangan hati kita, batin kita, hidup kita. Kedua, kebaikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar dan surga Allah. Yang ketiga, kecintaan manusia. Terakhir, sebagai ibroh jamaah, kita pernah
sekian tahun lalu memiliki sebuah institusi di negeri ini yang dicintai oleh bangsa. Kenapa? Karena terkenal bersihnya, terkenal anti korupsinya. Kemudian berangsur-angsur karena ketulusan itu mulai memudar, muncul kasus di sana sini, maka lembaga itu sekarang sedemikian tidak bagusnya namanya, dan kecintaan masyarakat bangsa semakin berkurang. Maka kita, di kementerian kita, di kantor kita, di masyarakat kita ini, kalau kita ingin dicintai masyarakat dan Allah cintai, maka bangun ketulusan itu sebaik mungkin dalam amal kita pada hati-hati kita semua. Demikian khutbah singkat hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin, pada khutbah kedua ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha Baik, memberi kita hidayah, memberi kita taufik, memberi kita ruhul istiqomah, hingga kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Filistin. Allahumma ansur man nasara din wakhdhul man khadhal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mohon safnya diluruskan, didapatkan. Semangat jamaah istawu wa'tadil. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا شريك له. لا إله إلا الله لا شريك له. اللهم أنت السلام منك السلام منك يا السلام. أخذنا الجنة باب السلام تبارك يا ذا الجلال. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله. الله الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الحمد لله. سبحان الله. لا إله إلا الله. شرني طبعا. ربنا لنا ربنا أفتح الصمد يا رب.